Baik, saya mulai. Jadi Bapak Ibu, eh, statistik inferensial itu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dari biasanya dari data sampel mau digeneralisasikan ke populasinya. Nah, itu inferensi. Nah, maaf ya, lagi batuk. Nah, dalam statistik inferensial itu ada statistik parametrik dan non parametrik. Ini bergantung pada beberapa hal, Bapak Ibu. Jadi, kapan kita gunakan yang parametrik, kapan non parametrik, kita kira-kira bisa lihat di sini. Kita mulai dari start. Yang pertama kali kita lihat adalah jenis data, Bapak Ibu. Jenis data itu kalau nominal ordinal, gitu ya. Nominal ordinal berarti ini datanya data kategorik berarti ya. Kalau dia data kategorik berarti langsung aja nih kita pakai non parametrik gitu ya. Kalau lihat dari alurnya. Nah, dari start lihat jenis datanya. Kalau nominal ordinal langsung kita pakai non parametrik. Tapi kalau selain nominal ordinal ya, nih interval atau rasio belum langsung kita bisa bilang dia pakai parametrik, tapi lanjut dulu ke bawah, lihat jumlah datanya. Jumlah datanya itu kecil atau besar. Nah, kalau kecil langsung non parametrik. Nah, pertanyaannya pasti kecil tuh berapa Pak gitu ya. Kecil itu umumnya ya disebut 30 tuh. Di bawah 30 tuh kecil gitu ya. Tapi kok saya lebih mereferensikan ke Bapak Ibu itu lihat lagi deh di sini ke distribusi datanya nih. Normal atau tidak normal gitu, mutlak tuh. Jadi bisa jadi sampelnya lebih dari 30 tapi distribusinya tidak normal juga pakai non parametrik gitu ya. Jadi kita lanjut ke distribusi data. Kalau dia normal baru kita masukkan dia ke statistik yang parametrik. Tapi kalau dia tidak normal kita masuk yang non parametrik gitu. Rumus ujinya juga beda ya. Nah, uji normalitas ini saya masih pakai SPSS, kita lewatkan saja nanti kita pakai yang JASP ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ini yang penting nih. Ini masih yang parametrik ya. Tapi nanti ada lanjut di sini stepnya sama cuma ganti rumus tuh. Ya, ini yang non parametrik nih di slide berikutnya ya. Oke, kita mulai dulu di sini. Nah, oke Bapak Ibu. Eh, paham nggak perlu hafal, tapi kita perlu lihat ini dan paham aja dulu ya. Paham maksudnya apa tuh dari 2K, lebih dari 2K ya, kita lihat sini. Oke, kita punya kumpulan data yang mau dianalisis melalui uji komparatif. Uji komparatif itu uji beda Bapak Ibu. Jadi rumusnya apa, pertanyaan penelitiannya adalah apakah ada perbedaan gitu ya, apakah ada perbedaan. Terus penelitian-penelitian yang eksperimental, karena eksperimental tuh prinsipnya itu ada beda nggak antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol kan gitu ya. Ada pengaruh kalau di kelompok eksperimen hasilnya berbeda dengan di kelompok kontrol, seperti itu ya. Jadi intinya penelitian-penelitian eksperimental itu juga penelitian yang komparatif karena dia prinsipnya membedakan antara kelompok eksperimen, biasanya itu yang diberikan treatment, dan kelompok kontrol yang tidak diberikan treatment gitu. Pengaruh fungsi klasik terhadap kecerdasan. Kelompok yang diberikan musik klasik berarti itu kelompok eksperimen. Kelompok yang tidak diberikan musik klasik, tidak diperdengarkan musik klasik, itu kelompok kontrol. Eksperimen itu terbukti ya, hipotesisnya terbukti bahwa musik klasik mempengaruhi kecerdasan itu ketika
kelompok eksperimennya hasilnya lebih tinggi daripada kelompok kontrol gitu ya. Atau nggak harus lebih tinggi baru berhasil ya, tergantung konteksnya. Misalnya variabelnya stres. Stres itu kan kalau bisa direduksi tuh, ditekan serendah mungkin kan gitu ya. Berarti kalau ada terapi tertentu gitu ya yang bisa menurunkan stres, nah dia berhasil kalau kelompok eksperimennya lebih rendah dibanding kelompok kontrolnya kan gitu. Oke, baik Bapak Ibu kembali ke sini. Jadi intinya hari ini kita mau bahas yang uji beda tuh. Oke. Nah, setelah kita pastikan uji hipotesis kita adalah uji komparatif, kita lihat pola datanya. Kita lihat Bapak Ibu. Di sini 2K itu maksudnya dua kelompok. Terus kalau lebih dari 2K maksudnya lebih dari dua kelompok. Apanya? Biasanya yang jadi independen variabelnya tuh. Ya, kalau tadi pengaruh musik klasik terhadap kecerdasan. Kecerdasannya dependen variabel, variabel yang terikat, variabel bebasnya itu tadi variabel yang mempengaruhi itu diberikan musik klasik atau tidak gitu. Atau lagi misalnya apakah ada perbedaan kepuasan kerja antara laki-laki dan perempuan. Nah, kepuasan kerjanya dependen variabel, laki-laki perempuannya itu independen variabel. Nah, 2K atau lebih dari 2K ini maksudnya itu independen variabelnya Bapak Ibu. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau contohnya tadi, perbedaan kepuasan kerja antara laki-laki dan perempuan. Atau perbedaan kepuasan kerja ditinjau dari jenis kelamin karyawan. Nah, jenis kelamin kan cuma dua ya, laki-laki dan perempuan. Nah, berarti ini masuk yang 2K tuh Bapak Ibu. Ya, ini yang 2K. Tapi misalnya perbedaan kepuasan kerja antara divisi keuangan, marketing, SDM, produksi. Nah, itu ada 4 tuh. Ya, keuangan, SDM, apa tadi ya, produksi, marketing. Oh, beda lah gitu saya. Pokoknya lebih dari 2 kan itu ya. Nah, itu berarti pakai yang lebih dari 2K tuh Bapak Ibu. Ya. Intinya K-nya itu kelompok gitu. Jadi kalau cuma perbedaan laki-laki perempuan, terus perbedaan eh, mekanisme coping, yang satu problem fokus, yang satu lagi emosional fokus. Nah, itu juga cuma 2 gitu ya. Itu masuk kelompok yang 2K gini. Ya. Di sini yang lebih dari 2K ya itu tadi kalau lebih dari 2 kelompoknya. Oke, masing-masing ada juga nih. Kita lihat lagi pakai sampelnya itu independen atau sampelnya dependen. Nah, apa itu sampel independen dan dependen? Sampel yang independen itu kalau pada 2 kelompok itu tadi ya, itu orangnya, karena seringnya di psikologi kan yang diteliti kan orangnya. Nah, orang ini beda gitu loh. Kayak laki-laki perempuan itu kan kelompok yang berbeda ya. Bukan ketika dia jadi laki-laki, ketika dia jadi perempuan kan nggak gitu. Ya, tapi itu berarti laki-laki dan perempuan itu sampelnya berbeda kan. Nah, itu masuk sampel yang independen tuh Bapak Ibu. Jadi ketika ada pertanyaan penelitian atau hipotesis yang bilang ada perbedaan, berarti hipotesis ya, ada perbedaan kepuasan kerja antara laki-laki dan perempuan. Nah, berarti yang independen cuma laki-laki dan perempuan 2K. Terus laki-laki dan perempuan itu sampel yang berbeda, sampel yang independen. Berarti nanti rumus ujinya Bapak Ibu pakai independent sample t-test. Nah, sesederhana itu ternyata ya. Yang penting tahu tuh maknanya tuh 2K apa, lebih dari 2K apa, sampel independen dan sampel dependen apa. Gitu. Tapi kalau misalnya eh, hipotesisnya begini, ada perbedaan kepuasan kerja antara karyawan di divisi marketing, keuangan, dan produksi, misalnya gitu. Ya, oke. Ini berarti marketing, keuangan, produksi kan ada 3 ya. Nah, ada 3 tuh. Berarti lebih dari Dua. lebih dari 2. Oke. Terus dia itu sampel independen apa dependen, Pak? Bu? Kalau 3 independen berarti Pak. Independen. Kan Iya. ada tuh karyawan keuangan ada kan, Nah, produksi ada, marketing ada, ya wes Ada. diambil itu kan berarti independen ya, orangnya kan beda-beda ya kan. Iya. Oke, berarti rumus ujinya pakai apa tuh?
Rumus ujinya pakai ini Bapak Ibu, one way One ANAVA. way. Ya, Oh, mantap lah itu. Ya, paham ya Bapak Ibu? Nah itu dari oke, 2 Pak. kelompok, 3 kelompok, sampel independen. Nah sekarang kalau yang sampel dependen. Nah, sampel dependen itu kayak gimana? 2 kelompok juga gitu ya. Tapi sampelnya dependen. Sampelnya orangnya itu aja Bapak Ibu. Misalnya biasanya ini yang eksperimental nih ya. Perbedaan kemampuan mengoperasikan komputer sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Nah, gitu. Perbedaan service excellent sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, sebelum dan sesudah itu kan 2 kategori kan? 2 kategori tetap gitu loh. Cuma tergantung desainnya nih. Biasanya kan kalau sebelum dan sesudah itu kan orangnya sama ya Bapak Ibu ya. Kita aja nih, kita bertiga misalnya nih. Ya, kita bertiga. Nah, kita sebelum pelatihan di tes tuh service excellent kita. Ya, terus dilakukan pelatihan selama 1 bulan misalnya. Kemudian setelah 1 bulan pelatihan dikasih lagi tuh tes kita. Tapi kan orangnya kita-kita juga tuh. Bu Nur sebelum, Bu Nur sesudah. Kuncono sebelum, Kuncono sesudah. Ya kan? Padian sebelum, Padian sesudah. Jadi satu orang punya 2 skor. Skor sebelum dan skor sesudah. Nah, orangnya kan itu aja ya. Kita-kita juga orangnya. Nah, kalau begitu pakai sampel yang dependen. Itu. Tahu ya Pak bedanya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Ya, kalau Kak. begitu masalahnya, berarti uji kita pakai rumus kita nanti ujinya pakai pair t-test, bukan independent Tes. sample t-test. Mantap lah itu. Ya, kalau parametrik ya. Oke. Nah, kalau gitu Bapak Ibu tahu dong ya kalau pakai repeat measure itu yang mana contohnya? Kayak kasih contoh Bapak Ibu. 3 udah saya kasih contoh. Rumusnya ternyata pakai ini. Nah, sekarang saya balik nih. Yang repeat measure itu kita kira hipotesisnya atau rumusan masalahnya gimana? Berarti dia gimana? Ada lebih dari 2 kelompok, minimal 3 deh. Minimal 3 kelompok, tapi sampelnya dependen. Nah, kira-kira apa ya masalahnya ya? Hmm, apa-apa, Bu? Gampangnya begini. Ya, tadi kan dibilang ada pelatihan ya. Sebelum pelatihan, Dan sesudah setelah pelatihan. pelatihan. Tapi kan cuma 2 nih, ditambahin deh. Apa itu biasanya di psikologi itu istilahnya follow up gitu. Sebulan kemudian si excellence-nya gimana tuh? Kalau baru saja selesai pelatihan mungkin masih anget tuh ya. Bagus tuh meningkat. Nah, tapi sebulan kemudian gitu ya. Sebulan kemudian follow up itu bagus nggak gitu ya. Berbeda lagi nggak? Jadi ada 3 tuh kategorinya. Sebelum pelatihan, sesudah pelatihan, follow up setelah 1 bulan pelatihan. Nah, gitu ya. Atau kalau di psikologi itu misalnya perkembangan bahasa bayi saat umur 1 tahun, 1,5 tahun, dan 2 tahun. Nah, gitu. Perkembangan kognitif bayi 1,5 tahun, satu 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Nah, kan ada 3 kategori itu ya. Tapi bayinya itu aja, gitu. Bayinya sih ABC aja gitu loh, sama. Kalau Gitu. dalam dalam penyakit Yes. penyakit mental mungkin case Gimana Pak? bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga Yes, gitu ya Pak ya. betul. Iya, bisa. Hmm. Mantap lah itu. Alhamdulillah. Nah, kalau yang begitu, pakai kuncinya apa, Pak? Bu? Repeat Repeat measure. measure. Oke. Nah, Hmm. ini kalau parametrik ya. Kalau datanya besar, distribusinya normal gitu kan ya. Oke, sekarang saya lanjut. Ini nanti tinggal baca aja, Bapak Ibu. Nanti kita coba setelah ini. Tapi saya mau bandingkan kalau
dia ternyata non-parametrik, sampelnya kecil. Polanya sih sama, Bapak Ibu, seperti itu ya. Tapi rumusnya nih, rumus ujinya nih yang berbeda. Kalau tadi di sini apa? Independent sample t-test gitu ya. Sekarang kalau non parametrik pakai Mann Whitney. Tapi kalau dia tadinya di sini apa? Paired sample t-test. Kalau non parametrik pakai Wilcoxon gitu. Kalau di sini parametrik pakai one way ANAVA. Kalau di non parametrik pakai Kruskal-Wallis. Kalau di sini tadi parametrik pakai repeat measure, tapi di non parametrik pakai uji Friedman gitu, Friedman Fast. Nah, gitu sesederhana itu. Mantap ya Bapak Ibu ya. Oke. Icip-icip aja nih di sini. Nomor satu, anggaplah ya, anggaplah dia. Oh, Ibu boleh foto deh Bapak Ibu ya. Boleh foto nih, foto dulu deh buat hari ini. Buat menjawab soal tadi ya. Tolong foto ini. Ya. Oke. Sudah Pak Dian, Bu Nur? Sudah, sudah. Sudah ya. Sudah Pak, Nah, sudah ini dipoto Pak. ini parametrik ya. Nah, ini non parametrik foto lagi. Sudah Pak. Sudah? Iya Pak. Oke, mantap. Nah, nomor satu Pak Dian dan Bu Nur. Kalau dia parametrik pakai apa ya? Peran jenis itu beda sama jenis kelamin ya. Peran jenis itu feminim, maskulin, androgin. Ada perbedaan antara daya juang ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Yes. Peran jenis Bu, izin. Oh, Peran jenis itu yang feminim, maskulin, dan androgin. maskulin. Bukan jenis kelamin ya. Beda itu. Oh, Ya. Oke, pakai apa Bu? Kalau parametrik, non parametrik pakai apa? Oke. Bu Nur parametrik, Pak iya. Dian non parametrik. Pakai apa Pak? Bu, Oke. daya juang. Oke, ditinjau dari peran jenis. Peran jenis Peran itu jenis berarti berarti maskulin dan feminim Pak. Di situ. feminim, maskulin, androgin. Hmm, Dua berarti kategori apa lebih dari dua kategori? kalau tadi tiga kategori berarti Pak. Yes, tiga kategori berarti lebih dari dua kategori ya. Iya. Oke, terus feminim, maskulin, androgin itu sampel independen apa sampel dependen? Hmm, Parametrik independen berarti. Sampel apa Pak? Izin? Independen. dependen. Dependen apa independen? Kan kita Oh, di kalau dua sekelompok kelompok, iya dua kelompok. tiga Kalau Pak, kelompok malah Pak. Tiga kelompok Pak. Tiga kelompok. Daya juang. Nah, peran jenis itu kan melekat pada seseorang ya, iya, gitu. Enggak berarti bisa konteksnya begini nih. Kalau sampelnya independen itu mungkin seseorang itu pasti punya kecenderungan dia feminim kah, maskulin kah, androgin kah di dalam diri setiap orang, ya. Ketika itu kita tes pakai skala peran jenis, maka kita akan dapatkan tuh Bu Nur, meskipun perempuan bisa jadi dia maskulin. Hmm, Dian, meskipun laki-laki bisa jadi androgin atau agak feminim, bisa jadi gitu. Nah saya, apalagi peran jenisnya androgin misalnya gitu ya, atau feminim juga atau maskulin. Nah, kan itu akan lebih mudah tuh setelah terdetek. Nah, dites lah kita daya juangnya gitu ya. Nah, itu kan lebih mungkin, oke, dibandingkan kalau dependen. Kalau dependen itu
Bu Nur ketika Bu Nur peran jenisnya maskulin dites sama waktu Bu Nur peran gendernya androgin. Nah, kan nggak mungkin itu. Sama dengan kayak yang nomor 2 tuh. Laki-laki perempuan itu independen apa dependen? Apakah ada perbedaan antara pengambilan risiko? Ah, Ada perbedaan dong. iya, tapi laki-laki perempuannya itu sampel independen apa dependen? Perbedaan pengambilan risiko. Kalau independen orangnya berbeda. Iya, Kalau Berarti dependen independen dong. orangnya sama. Apa? independen, Pak. Independen. Ya kan Independen. lebih Iya. mungkin kita ambil sampel dari mereka yang laki-laki, kita ambil sampel dari mereka yang perempuan, dibandingkan kita tungguin tuh satu orang lagi jadi laki-laki, terus setelah dia jadi perempuan kita ambil, kan nggak mungkin itu, Iya. ya. Nah, jadi Oke. peran jenis juga begitu kan, berarti Iya. sampelnya independen. Independen. Oke. Lebih dari 2 kelompok, lebih dari 2 kategori, dan sampelnya independen. Kalau parametrik pakai apa, Bu? Parametrik. Aduh, lupa. Yang di foto tadi Iya. pakai Pakai apa? Independent sample Untuk dites. independent sample test. Apa ini? Pakai apa tuh? apa, Bu? Nah, ini berarti kita lihat ya, dia feminin, maskulin, androgin ada 3 kan, berarti masuk di Iya. sini ya. Iya, Pak. Lebih dari 2 One way kategori. Terus, ANOVA. nah itu dia sampelnya One way independen, ANOVA. one way Iya. ANAVA. Terus kalau parametrik pakai apa, Pak? Sorry, non parametrik pakai apa, Pak? Kalau non parametrik pakai ini, Pak, apa? Yes. Pakai apa? Man white nih. No. Kok Kan feminin, maskulin, androgin, Pak. Masih nomor 1 kita bahas. Berarti Iya. kan itu kategorinya yang lebih dari Lebih 2K dari kan, 2. Pak? Betul. Iya. Terus sampelnya independen kan? Iya. Oke. Iya, betul. Berarti pakai Betul. Kruskal-Wallis. Oke. Itu ya, Bapak Ibu, coba. Sekarang nomor 2. Perbedaan pengambilan risiko laki-laki dan perempuan. Apakah ada perbedaan pengambilan risiko laki-laki dan perempuan? Ya ada lah, Pak. Iya, bukan Logika. pertanyaannya bukan ada, tapi rumusnya apa? Oh, Pakai rumus apa? Pakai uji apa? Kalau pakai parametrik, Bu Nur. ya Sampel parametrik berarti sampel apa? dependent. Berapa Sampelnya kategori? Hasil lebih dari 2. 2 ya, laki-laki perempuan dua kan? kategori. Oke, laki-laki perempuan itu sampel independen apa dependen? Independen, Pak. Independent. Yes, berarti pakai apa? Sampelnya independen sample test. Ini ya, rumus ujinya pakai independent sample Sample test. Mantap. T-test. Oke, Pak Rian. Kalau non parametrik pakai apa ujinya? Kalau dia non parametrik berarti pakai satu lagi tuh. Pakai man white nih, Pak ya. Yes, mantap. Keren. Nomor 4. Pelatihan. Yes. Apakah pelatihan dapat meningkatkan Lebih dari 2 itu. Pelatihan itu biasanya apa? Before after kan ya? Iya. Nomor 4. before after ini? Iya. Before after Dapat berarti meningkat- 2 kan? 2 aja ya. Berarti 2. Kalau apakah pelatihan dapat meningkatkan sikap? Nah, pelatihan bisa meningkatkan sikap nggak? Berarti harusnya sebelum pelatihan dia dikasih tes sikap terhadap wirausaha. Sesudah pelatihan dikasih tes sikap terhadap wirausaha. Gitu ya? Ya. Oke, berarti ada berapa kategori tuh? Bisa 2 kategori nggak, Pak, tuh? Iya Sebelum dong. dan sesudah. Iya, pasti. Berarti 2 kategori
Dua Terus kategori. PR-nya lagi, kalau udah dapat 2 kategori, sampelnya independen apa dependen? Independen. Dependen, Pak. Mantap, sampelnya dependen. Kalau gitu rumus ujinya pakai, kalau Periodic test. parametrik Periodic Pertiter. test. Mantap lah itu. Kalau non parametrik, Pak? Wilcoxon. Yes. Nih, Crucial Wilcoxon. words. Paten. Mantap. Wilcox. Oh, Pak, saya kok kelewat ya. Wilcoxon. Nah, ini. Kalau nomor 5, Bapak Ibu langsung lihat ke rumusnya masing-masing pakai apa? Intens. Wirausaha berbeda. Oh, kalau itu berarti Intensitas pakai kewirausahaan perbedaan bulan April berarti lebih dari 2 dong ini. Mantap. Friedman. Yes. Kalau itu repeat measures. Wuhui, Lebih, mantap. ya. Kalau non parametrik pakai Friedman. Friedman. Kalau parametrik pakai Repeat. repeat Pretest. measure. Pretest. Mantap. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Siap, Jadi siap. udah nggak bingung lagi kalau ngadepin masalah komparasi, gitu caranya. Siap, Ya, siap. lihat independen variabelnya, berapa kategori, kemudian sampelnya itu sampel dependen atau independen. Udah sesederhana itu. Oke? Aduh. Wah, Yes. otak jungkir balik, Pak. Masa Di merendah kepala gitu. masih ya ini apa namanya? Tadi Kualitatif di kepala, Oh Pak. iya. Jadi harus dibalik ini, Pak. Ini support kok ini Bu. Ini kan Iya. yang, angka-angka juga ini. yang Ya. pasti saya rekam kok kuliah ini nanti bisa Oh, diulang-ulang. siap. Oh, Terima kasih, Pak mantap Dian. lah itu. Iya. Makasih Iya. banyak, Pak. Kalau sekali lupa, Pak. Oke. Oh gitu Maklum. ya. Iya. Bapak Ibu, saya mau kirim file ini ya. Siap, Excel ya, nih. Pak. Iya. Nanti penjelasannya ini ada di bawah nih. Oke, saya kirim dulu ya. Enaknya kirim kemana? Kirim ke Ke ini aja, chat Pak. Iya, apa Pak. ke WA? Ke chat Boleh. ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Hmm. Sudah ya Bapak Ibu? Bentar, Pak. Masih loading, Pak. Oh, oke. Kita tunggu ya. Udah, Pak. Udah masuk. Sudah masuk? Udah. Alhamdulillah. Silakan di-download, kemudian dibuka Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah? Saya belum. Oke. Ah, Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, Bapak Ibu juga sudah bisa lihat Excel saya ini ya. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Excelnya sudah dibuka, kita mau bikin file baru ya. Nah, ini penjelasan, ini variabelnya kan masih A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, ini penjelasannya di sini nih. A itu lama kerja, B unit kerja gitu ya. Tolong difoto nih Bapak Ibu. Iya, Pak. Yang ini nih, yang unit kerja, lama Yang kerja, ya. Keterangannya ini. keterangan ya, Pak. Yes.
Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, nah tolong di blok responden, nggak usah lah dari A sampai H, terus sampai bawah. Sampai data aja, nggak usah sampai keterangan. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Dari A ya, Pak. Dari A, ya. Oke. Klik kanan, copy. Sudah Bapak Ibu? Klik kanan. Klik kanan, copy. Buka file baru, file new. Oke, file new. Sudah, Pak. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu kursornya di A1, sudut paling kiri atas A1. Ya, sudah, Pak. Klik kanan, paste. Klik kanan. Paste. Sebentar, Pak. Ya. Paste. Mana ya paste-nya? Klik kanan aja, Oke, Bu. ya, ya. Kanan, Oke. paste. Oke, kalau sudah, kita Sudah, Pak. identifikasi dulu ya variabelnya ya. Saya perlu file sebelumnya. Oke, tadi yang Bapak Ibu sudah foto, yang A apa Bu? Iya, yang mana, Pak? Yang A yang tadi saya minta foto, A itu apa? Ini adalah lama kerja. Oke, lama kerja kita singkat lamker. Oke, terus ada kategorinya nggak lama kerja? Enggak ya? Nggak ada, Pak. Oke, yang B apa Bapak Ibu? Unit B, kerja, unit Pak. kerja. Unit kerja, 1, marketing. unker ya, atau unit ya, monggo aja yang penting nanti Bapak Ibu tahu. Oke. Gitu ya. Oke, yang C apa Bu? Nanti yang unit apa itu nanti di JSP nanti. Ya, Oke. yang C apa? Oke, jenis kelamin. Jenis kelamin, JK. Mau kita lengkapi ya boleh, tapi nggak usah panjang-panjang. Yang D apa Bu? Motivasi Kepuasan kerja. kerja. Ya, Kepuasan, kepuasan kerja. kepuasan, Maaf, Pak. kepuasan. Kepuasan kerja, Kepuasan kakak kerja. ya. Iya. Yang E, Motivasi Yang kerja. E, motivasi kerja. motivasi kerja, MK. Yang F, Prestasi sebelah sebelum pelatihan. pelatihan. prestasi sebelum atau Pelatihan. prestasi pelatihan pertama itu sebelum. Terus yang G, Yang G, prestasi prestasi kerja sesudah. setelah pelatihan. Prestasi, oh prestasi kerja ya, berarti PK ya, ini PK2. Ini PK1. Terus yang H, Yang A, lama kerja. H lama kerja ya. Oh, sorry, Pak. H. Hanya cuma sampai G, Pak. Oh, cuma sampai G ya. Oke, Iya. kalau gitu ini hapus saja Bu. Klik di H-nya. Klik kanan, delete. Udah seperti ini Bapak Ibu? Sudah. Oke, Oke, udah, Pak. kalau sudah, klik file, save as, File. save as. Klik. Nah, ininya latihan 4 gitu ya. Tadi kan sesinya sesi 4. Latihan 4 nama filenya. Oke, cuma ini yang di file format. Latihan 4 ya, Pak? Ya, nama filenya latihan 4. Nah, terus di file format ini Bu, Pak, ini ganti kalau saya itu sebentar. Koma separate value kalau Bapak Ibu pakai window itu koma delimited kalau nggak salah. Koma delimited dalam kurung CSV. Tapi nggak usah pakai koma delimited yang UTF, nggak usah, cuman koma delimited aja. Ada ya?
Di SV ada. Oke, CSV yang koma delimited. Iya. Gimana Bu Nur? Ini Pak, Udah ketemu? belum ketemu Pak. Tadi CSV mulai dari Bu Nur. mana Pak? CSV, Ya? CSV. Oh CSP, saya baru mau buka dong. CSP sebentar. Ya, Lanjut kemarin. aja Pak. Oke. Nah, CSV ya, CSV. Tapi yang koma delimited. Kalau saya kan Iya, tulisannya koma spirited value ya. iya. Koma delimited. Oke, kita save. Jangan lupa ini foldernya di mana ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita buka JISP-nya Bapak Ibu. Silakan buka JISP-nya di desktop tuh ada. Nah, dapatlah seperti ini Dapat, ya. dapat. Ya. Sudah tampil begini, Bapak Ibu? Udah. Sudah ya. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu klik burger bar-nya ini. Yang ada tumpukannya kayak burger nih. Klik, terus pilih open. Oke, hati-hati Pak Mus. Open, komputer. Nah, cari browse gitu ya. Cari di mana tadi folder kita. Kalau saya di materi kuliah, statistik lanjut. Ah, latihan 4 ketemu saya. Bapak Ibu udah ketemu tadi Udah, Pak. latihan 4? Oke, Sudah. open. Alhamdulillah muncul nah seperti ini. Ya. Oke, kita identifikasi masing-masing Bapak Ibu. Lama kerja itu namanya lama kerja kan waktu tuh satuannya ya. Kalau 0 tahun ya berarti belum bekerja, nolnya mutlak gitu ya. Kalau gitu, ini gambar unduk-undukan ini diklik Bapak Ibu, ganti scale. Pokoknya kalau interval rasio itu pakai scale. Hmm. Klik yang scale lama kerja ya. Terus unit kerja. Unit kerja itu tadi ada kategorinya ya. Apa saja tadi? Kalau unit kerja itu kan Ya. kategorik ya. Kategorik kalau Marketing. yes, kalau kategorik itu kan kalau nggak nominal ordinal. Pastinya yang mana Bapak Ibu? Unit kerja. Ordinal. Unit kerja itu sesuatu yang berjenjang bukan? Artinya Berjenjang. gini, unit SDM tuh lebih tinggi dari marketing, marketing Iya. lebih tinggi dari produksi. Berjenjang Begitu enggak? berarti. Ordinal. Oh, yang Berjenjang. benar. Ordinal. Emang berjenjang, Bu. Eh, Pak, marketing. marketing tuh lebih tinggi derajatnya daripada SDM, enggak kan? SD. Enggak. Nanti pada Hmm. berantem itu, Bu, kalau begitu. Gengsi-gengsian ya. Sama kayak fakultas juga. Ya kan? Ekonomi lebih tinggi dari psikologi, lebih tinggi dari Oh, fikum. Kan enggak gitu. wadah. Kategorik sih, tapi enggak Kategori berarti. berjenjang. Iya. Sama kayak laki-laki perempuan. Lebih tinggi mana? Enggak ada Enggak kategorikal, tapi dia enggak berjenjang, berarti nominal. nominal. Kalau kategorikal berjenjang, dia ordinal. Hmm. Gitu ya. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu berjenjang tuh. Juara 1 lebih hebat daripada juara 2 lebih hebat dari juara 3. Iya. Tapi kalau cuma fakultas, suku bangsa, jenis kelamin, unit kerja kan enggak ya? Oke. Klik yang nominal, unit kerja. Nah, terus kategorinya gimana nih? Ini masih angka. Oke, kalau gitu tadi kan Bapak Ibu ngekliknya yang gambarnya ya. Nah, Iya. sekarang kliknya unkernya tuh. Tulisan unkernya, unit kerjanya. Double klik. Oke, nah dapat begini ya. Mantap lah dia. Nah, terus ini baru. Tadi ada keterangannya value 1 apa Bu untuk unit kerja Pak, Bu? Value. SDM. Oke, ketik di labelnya SDM. Sebentar, lihat dulu. Ah, Marketing dulu, Pak. Marketing oh dulu, Pak. yes, Marketing. marketing. Oke. 1 marketing ya. Ah, Iya, Pak. Tulis marketing gitu. Nah, terus kok marketing. Kedua, keuangan. Marketing. Oke, terus
Dua keuangan. Oke, Keuangan, klik ya di Pak. dua, Bu. Klik di dua, ganti keuangan, keuangan. Sudah? Ketiga, Tiga apa, Bu? SDM. BM. SDM. Oke. Nah, begitu kita pindah ke tiga, ini udah ganti tuh ya Iya, iya angkanya Pak. kan? Oke. Iya Pak. Tiga SDM ya. SDM. Oke. Terus klik empat. Empat apa, Bu? Produksi. 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 Oke, mantap lah itu. Nah, cuman kok belum berubah empatnya ya. Nah, klik di luar aja, di luar produksi. Nah, udah muncul semua tuh dia ya. Nah, tuh datanya udah ganti. Yang tadinya 1, 2, 3, 4 udah ganti ya. Oke, kalau udah selesai, klik close di sini. Close variable window. Klik aja di sini. Nah, balik lagi dia. Nah, sekarang sama, Bu. Nah, jenis kelamin gambarnya apa, Bu? Udah bener belum nih? Apa unduk-undukan? Unduk-undukan itu Pak. Oh, yang benar. Jenis kelamin kan tadi sama. Berjenjang nggak? Kategorik tuh Enggak, jenis kelamin. Tapi nggak berjenjang kan? enggak Nggak berjenjang berjenjang. berarti Kalau nggak nominal. berjenjang berarti nominal. Yes. Oke. Terus JK-nya kita ganti ya. Jenis kelaminnya nih, Jenis kategorinya kita kelamin. ganti nih. Klik JK, double klik. Nah, satu itu untuk apa? Apa Ibu? Tolong dilihat yang di foto tadi. Eh, Satu, Satu laki-laki, dua satu perempuan, Pak. Laki-laki. laki-laki, Oke. Terus klik yang kedua, perempuan, dua perempuan. perempuan. Oke, kita ganti. Oke. Klik lagi di luar, balik lagi ke laki-laki biar ini perempuannya ganti. Dua jadi perempuan. Oke, udah semua tuh. Nah, terus kita close lagi. Mantap. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu kan interval ya, berarti dia Interval, scale udah bener. MK motivasi kerja motivasi interval kerja, udah bener. interval. Iya, apa PK itu tadi prestasi kerja ya? Pres- Prestasi kerja Prestasi sebelum pelatihan, sebelum pelatihan kan interval. interval. Ordinal. Ah, bener ya. Terus Prestasi kerja setelah pelatihan. betul juga. Ya, mantap. Oke, sekarang Bapak Ibu saya mau uji hipotesis. Apakah ada perbedaan motivasi kerja antara laki-laki dan perempuan? Oke, rumus ujinya pakai apa? Apakah ada perbedaan motivasi kerja, berarti MK nih ya, Mm. antara laki-laki dengan perempuan? Ujinya apa Bapak Ibu? Ujinya Kalau eh, lihat di sini, ini ada T-test, ya kan, ada ANOVA. Berarti ini panduannya adalah yang parametrik, ya. berarti Meskipun nanti di dalamnya ada yang non parametrik. Berarti pakai apa kalau parametrik? Oh, dari sini. berarti simple Ayo, test. ayo, 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 ayo. Basic, Independen, independen, sampel, T-test. Gitu ya, Bu. iya, Kalau cuman T-test ada yang pair soalnya. iya, Ya. t-test. Oke, T-test. Klik T-test. Mana sih ini? Nah, pilih yang klasikal. Pilih yang mana? Ini ada dua nih, Klasik, Kak. Independent Sample T-test. Ya, ada ya kan t-test. ini kan? Nah, Ada Pak. pilih yang klasikal ya, jangan yang Iya Pak. Bayesian. Bayesian kita belum pelajari itu. Yang klasikal, pilih Independent Sample T-test. Yes, T-test. klik Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Ya, dependent variabelnya apa? Apa yang Dependen mau variabel diuji? Motivasi dari kerja kan? t-test. Bukan. Oh bukan. Dependent variabel itu variabel yang mau diuji. Variabel dependennya, Hmm, variabel terikatnya. Kalau hmm. tadi kita bilang apakah ada perbedaan motivasi kerja ditinjau dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berarti yang jadi dependen itu variabelnya, motivasi kerjanya. Motivasi kerja. Nah, berarti MK masuk ke dependent variabel. Terus independen atau grouping variabelnya apa? Apa, Hmm, Bu? Ya jenis kelamin kan? iya jenis Nah, kelamin. jenis kelaminnya masuk ke grouping variabel jenis kelamin. Pak, saya kok Oke. nggak bisa diklik ya, Pak? Ya? Hah? Nggak bisa diklik Klasiknya saya nggak bisa diklik. klasiknya.
Heeh, Kok bisa? T-test heeh, T-test klasik, ya klasikal klasiknya nggak bisa diklik klasiknya. heeh. Independent sample t-test yang ke bawah. yang di Oh, klasikal heeh, bisa, heeh. Bisa, 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 bisa. bisa ya. Bisa, Oke, bisa. klasiknya nggak usah. Ini hanya Iya, pengelompokan iya, aja iya. Pak. Ya, pilih independent sample t-test tapi yang di kelompok klasik gitu loh, Oh, bukan siap, yang di siap, siap. Bayesian. T-test. Oke, oke. Berarti ini Motivasi kerja masuk ke dependent, Kemudian terus jenis 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 kelamin kelamin, kelamin masuk ke grouping grouping jenis variabel. kelamin, variabel. Oke. Oh, di Nah, sini fungsinya. yes, Bapak Ibu. Nah, terus, nah, kita kan tugasnya ya tadi mau parametrik atau non parametrik parameter. gitu ya. Nah, di sini pilihan tesnya udah ada nih. Student dan WELC ini untuk yang ini student sama main Whitney ya. Yang WELC tuh nanti saya coba cari tahu deh ya. Yang student ini untuk yang parametrik. Kalau ternyata dia nggak normal distribusinya, kita pakai yang Man Yang Whitney. wajib. Tinggal diklik aja di sini. Iya, tinggal kita ganti gitu lah. Ya. Nah, tapi berarti sebelum itu kan kita harus uji asumsi. Ya. Nah, di sini udah lengkap nih uji asumsinya udah ada di sini. Klik aja di sini. Normal. Larlity. Yes. Terus kalau mau uji varian Average. juga klik, pilih yang Levin test biasanya. Umumnya gitu. Nah, ini udah muncul nih di sebelah kanan. Ya, keren. Kita lihat dulu. Kalau normalitinya, uji normalitasnya itu terbukti dia distribusi data yang normal, udah kita pakai student. Kalau ternyata distribusinya nggak normal, kita pakai yang main Whitney. Nah, sesederhana Oh, itu keren kan? Atau oh mau ya. dicentang dua-duanya deh dulu, ya. Tinggal nanti mau Dicentang kita dua-duanya dulu, Pak. yes, centang dua-duanya, boleh, ya. Oke, kita lihat uji asumsinya nih. Uji asumsinya kita lihat di sini Laki-laki hasilnya mau laki-laki apa perempuan dia lebih kecil dari 0,001. 0,01. Jadi kalau tes norm Sapir-Whorf-nya ini uji normality nih. Jadi ada uji normality itu kalau dia tidak signifikan berarti angkanya lebih besar dari 0,05 ya. Pak, Hmm, sorry Pak, untuk result Hmm, di tempat saya belum keluar ya Pak. kalau apa? Di tempat saya Oh, yang hasilnya hasil. sebelah kanan ini belum keluar. Masih Enggak, muter-muter dia. dia cuman ada tulisan result independent test, tapi udah gitu aja. Sama waiting for, Oh iya, suruh nunggu ya. tapi nggak muncul-muncul ya Pak. Oh, alah. Salahnya di mana ya Pak? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Muncul. Ini terbatasnya statistik kalau nggak langsung ketemu begini nih susahnya nih. nanti kuliahnya, Pak, ketemu Nanti, nanti Sabtunya. oh iya enaknya begitu ya kita tuntasin aja yang kurang. Kalau Iya. ketemu boleh nggak kita ketemu hari apa gitu ya. boleh, 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 boleh. Ya kalau udah lengkap nih sama Pak. Siapa satu lagi maaf? Pak itu Muhammad ya. Ah, Pak Zainuddin. Pak Zainuddin. Zainuddin ya. Ya nanti janjian kita berempat kita ketemu lah coba. Susahnya begini nih saya nggak bisa lihat. Sampai Saiki Pak belum Sampai bisa. saiki Pak, sampai Oh ya detik ini elah. nggak bisa Kalau dibuka. Bunur keluar Bunur. Keluar, Pak. Oh ya itu. Apa yang Nah, salah ya? iya saya nggak kelihatan tuh Pak nggak ngeh ya. Mohon maaf ya. Nah Bapak bolehlah nanti coba-coba lagi. Ya, Terus kita ulang lagi nanti saat kita Siapa? bisa ketemu ya. Mau nggak di Sabtu juga boleh lah. Punya waktu kapan gitu. Monggo ya. Baik. eh itu dulu Bapak Ibu, monggo nanti sambil dicip-icip lagi ya, dicoba lagi. Ya, Nanti nanti kalau kan diulang lagi, Pak. iya Nanti soal kami juga ulang. udah ada Iya, kan. iya.
Nanti slide-nya saya kirim ya ke Bu Nur Siap, ya. siap, Siap, Pak. siap. Oke, baik. Kalau gitu Ya. jangan lupa absen Bapak Ibu. Oh Oh iya. iya, Eh, sebentar Pak, mau absen. iya, absennya Makasih kan di Bu. luar sini. Siap, Eh, siap. eh, Ya, ya di ya. portal ya. Oke, Heeh. Oh, Bapak Ibu, baik. Terima kasih. Sampai ketemu di, oh ya nggak Pak, usah di langit makasih. ya. Kita janjian aja nanti kapan. Iya, iya Biar Pak. biar afdol gitu loh. Heeh, heeh. Ya. Ya. Nah, kalau Siap, ada siap Pak. masa-masa itu nggak bisa kelihatan. Iya. Baik, Siap, siap. terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya. kasih Pak Kun. Ya, Makasih Pak Kun. sama-sama Bapak Ibu. Iya Bener, Pak, bener. sampai ketemu. Ye. Ya.